Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil ilal muttasil rahimahullah. Wa bisanadil muttasil ilal nadhim al-muallif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'idis salihin fid dharaini amin ila an qala. Sampai mana kita? Yang ini bab Hasan ya. Hasan ya. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtahara. Jadi termasuk bagian dari ilmu hadis yaitu hadis hasan. Hadis hasan. Hasan ini adalah hadis yang persis sama seperti hadis sahih. Kalau kita ingat ada 5 syarat hadis sahih, kita ulangi tidak apa-apa untuk ingat hafalan. Yang pertama, sanadnya harus nyambung, muttasilan isnad, harus sanadnya nyambung. Kemudian harus diriwayatkan oleh adlun, tidak bertentangan, tidak syadz. Sanad tadi sahih, tapi sanad ini bertentangan dengan yang lebih kuat, maka ini hadis tidak jadi hadis sahih, jadi hadis dhaif. Jadi sanadnya nyambung, berarti kalau sanad tidak nyambung, hadis dhaif. Sanad tidak nyambung, itu hadis dhaif. Itu riwayat dhaif. Atau hadis dengan riwayat itu dhaif. Oh, ada riwayat lain misalkan nyambung, ya udah sahih dari riwayat itu. Riwayat ini dhaif karena tidak nyambung. Kemudian yang kedua tadi tidak bertentangan, alla yakuna syadzan. Tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat. Dia hadisnya sahih, tapi ada yang lebih sahih dari dia, artinya ada yang lebih kuat. Maka hadis dia tidak jadi sahih, jadi hadis dhaif. Kemudian alla yakun mu'allal ya. Syarat yang ketiga tidak mu'allal, tidak ada apa? Illat. Jadi tidak ada penyakit yang mana penyakit ini, celah ini, kalau dari secara zahir, secara tampak dari luar, ini hadis bersih. Ini hadis selamat dari celah ilmu hadis. Tapi pas diteliti, ini hadis ternyata ada penyakitnya. Jadi syarat ketiga ini, illat ini, sekali lagi, illat itu adalah penyakit hadis yang tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Artinya harus samar, sulit dicari. Kita contohkan seperti yang kemarin kita contohkan. Kalau misalkan Ahmad Nabil meriwayatkan hadis dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi Al-Maliki. Itu bukan illat berarti. Itu masuk ke sanad ke syarat yang pertama, tidak nyambung hadis itu. Bukan muttasil tapi munqati. Kenapa tidak kita masukkan ke syarat ketiga illat? Oh, ini hadis ada illat. Karena jelas niat. Ketahuannya sangat gampang. Anak Ahmad Nabil lahir jauh setelah Sayyid Alawi meninggal dunia. Kok bisa Nabil ngomong aku tahu hadis ini dari Sayyid Alawi? Bohong. Ketahuan bohongnya gampang. Kenapa gampang? Karena jarak antara kelahiran Ahmad Nabil dengan wafatnya Sayyid Alawi jauh. Ini bukan penyakit hadis, bukan syarat illat ini, bukan yang ketiga, bukan. Tapi dari muttasil, nggak nyambung ini sanad munqati. Tapi illat ini, penyakit hadis yang sangat samar, susah diketahui kecuali oleh ulama-ulama memang khusus di bidangnya. Seperti misalkan ana nyampaikan ke antum hadis. Riwayatnya kata ana ini dari Abuya Sayyid Ahmad misalkan. Padahal hadis itu ana dengarnya bukan dari Abuya Sayyid Ahmad. Ana dengan Abuya Sayyid Ahmad ketemu 10 tahun belajar sama beliau. Ketika nyampaikan ke antum, oh iya, Ustaz Nabil maulid Abuya Sayyid Ahmad. Ini hadis berarti betul dia dengar dari Abuya Sayyid Ahmad. Ternyata pas antum teliti lagi, tidak. Ustaz Nabil ini dengarnya dari kawannya. Kawannya baru dari Abuya Sayyid Ahmad. Kapan ini? Tahu misalkan, oh ini Abu Said Ahmad meriwayatkannya di majlis yang terjadi majlis ini setelah Ustaz Nabil balik.
Misalkan, tawannya atau sebelum Ustaz Nabil datang. Tapi karena dengarnya dari murid, sama-sama murid Abu Ya Said Ahmad, akhirnya anak hapus langsung nyambung ke Abu Ya Said Ahmad. Ini baru dinamakan illat. Illatnya ya sama dengan yang pertama. Ini hadis berarti mungqati kan? Ada perawi yang ditutupi, yang tidak disebutkan. Tapi karena susah diteliti, susah diketahui kecuali oleh ulama-ulama khusus, maka ya sama ulama tidak dimasukkan ke mungqati yang biasa, terputus biasa, tidak. Ini illat. Ini hadis ada penyakit yaitu tidak nyambung tapi susah untuk diteliti sehingga dikategorikan ini illat. Nah, itu istilah illat, atau ini hadis ada illatnya, atau ini hadis muallal. Kadang ulama langsung ini hadis muallal. Artinya ada illatnya. Ada illatnya. Itu syarat ketiga agar hadis sahih tidak ada illatnya. Kemudian syarat keempat, agar hadis sahih perawinya harus adlun. Adlun itu muslim, balik, dewasa, kemudian apalagi tidak, bukan orang fasik, dan orang yang menjaga muruah harga diri. Dia bukan orang yang tergantung muruah, kita sebutkan tergantung tempat. Misalkan dia sudah pakaiannya harus berpeci terus. Kalau buka peci berarti tidak muruah, harus berpeci terus. Dia pakaiannya misalkan harus begamis terus. Kalau dia bersewet koko itu macam tidak cocok, atau harus begamis, tergantung tempat muruah itu. Jaga muruah. Kemudian yang kelima harus dhabitun. Harus perawi ini sempurna, kuat hafalannya. Ini 5 syarat agar menjadikan satu hadis atau satu sanad sahih. Hadis hasan sama dari pertama sampai keempat dengan sifat hadis sahih. Cuman satu masalah atau satu syarat, yaitu yang terakhir, yang kelima, yang beda, yaitu kuat hafalannya. Itu beda. Jadi hadis hasan harus sanadnya muttasil, harus. Kemudian harus tidak bertentangan, syad, harus. Tidak ada illat, harus. Perawinya dari awal sampai ke tabi'in adlun, harus adlun. Tapi kuat hafalannya tidak harus sama dengan hadis sahih. Nah, jadi hadis hasan itu masalahnya cuma di kuat hafalan. Hafalannya kuat tapi tidak sekuat hadis sahih. Orang ini hafalannya kuat tapi tidak sekuat hadis sahih. Jadi sebagian ulama mengatakan beliau ini, yang perawi hadis hasan ini, tidak mengandalkan hafalan tapi mengandalkan kitab yang dia miliki. Jadi dia misalkan meriwayatkan hadis dari 100 guru, dia tulis di satu kitab. Ketika ditanya satu hadis atau dia ingin meriwayatkan satu hadis, dia riwayatkan dari kitab dia, bukan dari hafalan. Tapi harus tahu, sudah ada nak nyanyi setengah jam dulu, hadis itu tidak. Tahu tempatnya. Oh, ini mau dengar hadis ini, mana ada hadis itu. Dari fulan, misalkan Syekh fulan, ada hadis itu. Sebut masuk halaman, atau dia kasih halaman sekian, ini sekian, tahu. Cuman tidak sekuat sahih. Kalau sahih itu kan dobtut tam, hafalannya harus kuat, harus hafal semua, dan kapanpun diminta untuk meriwayatkan harus bisa. Itu yang hadis sahih. Kapanpun diminta untuk meriwayatkan harus bisa. Jadi yang dia dengar langsung harus terekam. Habis itu kapanpun, besok, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, kapanpun diminta untuk meriwayatkan, tolong riwayatkan. Misalkan kita ke Bukhari, tolong riwayatkan hadis inti dari Imam Ahmad bin Hambal. Misalkan, karena Imam Bukhari ketemu dengan Ahmad bin Hambal, harus bisa langsung, oh dari Ahmad bin Hambal, hadatsani Ahmad an sampai ke Nabi. Itu Agus langsung bisa. Makanya kalau kita baca, kita telaah bagaimana kuatnya hafalan perawi hadis, apalagi yang sekelas Bukhari, geleng-geleng itu, sangat luar biasa. Bahkan mungkin memori HP ini kalah. Kalau memori HP kadang ada giganya lemah, ngadet, kalau otak mereka katik ngadetnya langsung, seperti hafalan Imam Bukhari, luar biasa. Ini termasuk
bentuk penjagaan Allah untuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah persiapkan ulama di dari abad pertama, abad sahabat, abad kedua, abad ketiga. Allah siapkan 3 abad ini, 3 abad ini macam robot, bukan macam manusia. Hafalannya itu Al-Imam, contoh, bahkan lebih dari itu. Cuman kenapa kita katakan 3 abad ini lebih kita khususkan, karena kan terbukunya hadis itu di abad ketiga. Terbukunya hadis tertulis terkumpul di dalam buku Mudawwan dengan resmi, dengan rame serentak itu di abad ketiga. Abad pertama ada beberapa cuma. Abad kedua ada tidak banyak. Abad ketiga baru serentak ulama banyak membukukan kitab hadis. Tapi ulama di abad keempat, abad kelima banyak. Al-Imam Al-Mundhiri itu punya kitab Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid ini kata ulama, kita kalau punya misalkan Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abi Dawud, Ibn Nasai, Ibn Majah, tambah Muwatta Imam Malik. Kemudian kita punya kitab yang namanya Majma'uz Zawaid, punya Al-Imam Al-Haythami. Al-Imam Al-Haythami, Al-Imam Al-Haythami itu kita tak macam punya semua hadis Nabi Muhammad SAW. Apa isi Majma'uz Zawaid? Imam Mundhiri apa Haythami, afwan bentar. Imam Mundhiri kalau salah. Karena isi dari Majma'uz Zawaid itu beliau mengumpulkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Kutubus Sittah. Beliau jumlah hadis itu kurang lebih 20.000 hadis. Jumlah hadis di dalam kitab Al-Haythami, Abul Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haythami. Jadi beliau kumpulkan di situ dari yang tidak ada di Kutubus Sittah 20.000 hadis. Kalau kita punya kitabnya, mungkin sama ini kitabnya. Tebelnya itu cetakan Darul Minhaj. Waktu itu kita ada diskonnya nak 3 juta waktu itu. Kalau udah diskon Allah alam berapa itu. Masih dulu masih bujang, macam di kitab. Lah kawin dah baca lagi begitu. Masih bujang 3 juta. Itu diskon itu waktu di Mekah. Majma'uz Zawaid. Afwan kata ulama tambah lagi Al-Ahadithul Mukhtarah punyanya Imam Al-Maqdisi. Sama, itu kita dapat hadiah dari Abu Yat. Tebal juga. Itu macam sudah punya semua hadis Nabi Muhammad SAW. Hafalan ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim itu beliau ngarang kitab Zadul Ma'ad. Imam Ibn Qayyim punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Ini termasuk insya Allah kitab yang pengen kita baca, tapi Allah alam kapan, di sini atau di Bangkok tidak tahu. Itu kitab tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyid Alawi. Sayyid Alawi Al-Maliki kemana-mana bawa kitab itu terus. Cetakan paling tipis 1 jilid setebal ini, yang paling tipis. Ada cetakan 3 jilid, ada yang 5 jilid. Karangan atau kumpulan hadis Al-Imam Ibnul Qayyim. Isinya hadis syama'il atau sirah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang cetakan paling tipis, kertasnya tipis-tipis ya, setebal ini. Ada yang 3 jilid. Ribuan hadis di situ. Di mana beliau ngarang itu? Diriwayatkan di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan beliau nulis kitab Zadul Ma'ad. Makanya judulnya Zadul Ma'ad, bekal untuk hari pulang. Bekal untuk hari pulang. Ribuan hadis beliau tulis dari hafalan. Di tengah jalan, mungkin ada di tengah maktabah. Beda kan kalau orang ngarang di tengah perpustakaan. Ini ngarangnya di tengah jalan. Artinya apa? Yang dia tulis itu yang udah ada di otaknya kan. Bab tentang akhlak Nabi, tentang kitab yang kata Abu Said Ahmad dari Abu Said Muhammad tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyid Alawi. Itu kitab dibawa terus karena isinya hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan ulama setelah abad ketiga masih banyak yang hafalannya kuat-kuat luar biasa. Cuman kenapa kita khususkan yang istilahnya yang kayak mukjizat sudah karomat
itu di abad pertama, abad kedua, abad ketiga Al-Imam Syafi'i Yahya bin Sa'id Al-Imam hebat. Karena di abad tersebut terbukunya atau tertulisnya terkumpulnya hadis Nabi Muhammad SAW di dalam satu buku. Nah, jadi perbedaan hadis hasan dan hadis sahih hanya dari segi hafalan. Bukan hafalannya tidak kuat. Kalau hafalan tidak kuat, hadisnya dhaif. Harus hafalannya kuat. Cuman kuatnya perawi hadis hasan itu tidak seperti kuatnya perawi hadis sahih. Nah, hanya tidak sekuat hadis sahih, maka mereka dikategorikan perawi hadis hasan. Dan hadis hasan ini banyak. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan kalau tidak salah, beliau menyebutkan bahwasannya kebanyakan ahadithul ahkam itu min ahadithil hisan. Kebanyakan hadis hukum itu dari hadis hasan. Nah, jadi hadis hasan sama seperti hadis sahih dari segi diterimanya, dijadikan hujjah sama. Pokoknya hadis hasan sama seperti hadis sahih kecuali segi hafalannya. Ulama hadis hasan, perawi hadis hasan itu lebih di bawah levelnya, hafalannya di bawah level perawi hadis sahih. Cuman hadis mereka jadi hujjah, jadikan dalil. Banyak hadis hukum itu derajat hadisnya adalah hadis hasan. Ini kurang lebih penjelasan dari bait yang berbunyi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Jadi hadis hasan adalah hadis yang ma'ruf turqan. Perawinya terkenal, perawinya diketahui semua, rijalnya itu seperti rijal sahih, tapi dari segi hafalan rijal itu perawi, perawinya tidak seperti perawi hadis sahih. Hasan juga terbagi dua, yaitu hasan li dzati dan hasan li ghairi. Insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan tidak hujan, mudah-mudahan tidak hujan dulu, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, afiat, kelowongan, kegampangan, taufik hidayah, sehingga insyaallah bisa menghadiri majlis-majlis yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.